dua gambaran besar sih yang jadi ras yang gue dapet. Ada kecemasan terhadap perempuan. Kayak perempuan di sini dari awal tuh kayak dizolimi, dilecehkan oleh hampir semua laki-laki kecuali satu laki-laki yang tadinya bikin gue simpati, tapi belakangan ternyata dia punya maksud tersembunyi juga. Kemudian ketika si Betina, karakternya Tina Rosih, pengen berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, pada akhirnya pun apa ya bahasa yang tepat, semesta nggak berkonspirasi untuk mewujudkan apa yang dia inginkan itu. Kayak kecemasan terhadap perempuan, apakah sebegitu cemasnya? Karena dirimu juga perempuan. Ini film dibuat 2006 selesai, 10 tahun yang lalu, dan ini film pertama saya yang sangat personal, beda dengan film setelah-setelahnya ya. Dan saya syuting 2 tahun, jadi 2004 saya syuting, kehabisan duit, zaman gerilya zaman dulu kan, wah ngumpulin duit, ngumpulin temen, bayar berapa aja kita syuting gitu. Baru setengah jadi, duitnya habis, ya terpaksa berhenti. Nyari uang lagi, tahun 2005 syuting lagi, selesai. Kemudian ngedit setahun, karena sama nyari uang juga kan. 2006 baru selesai, hasilnya ini. Saksinya ada nih, production managernya masih Kariska, masih ikut. Jadi film itu memang sangat personal, terinspirasi dari banyak hal. Waktu itu lagi ngetren masalah spiritual, guru spiritual, kemudian pasiennya banyak perempuan, tapi ternyata pada saat itu bukan dibantu malah dimanfaatkan. Biasanya kan perempuan rapuh ya, kalau ada apa-apa curhat, datang minta bantuan, tapi pada saat itu yang saya lihat dan saya dengar jadi dilecehkan. Nah, mungkin ini sedikit gambaran dari apa yang saya lihat pada saat itu. Kemudian kritik. Iya, terus yang tadi dibilang bahwa akhirnya orang yang diharapkan oleh Betina semesta tidak mendukung. Kadang-kadang kita sebagai manusia juga akan mengalami itu. Apa yang kita harapkan kok nggak bisa ya, tapi itu terjadi gitu. Kemudian kayak Betina itu kan sebenarnya dalam bahasa Sumatera itu artinya perempuan, tapi secara bahasa Jawa mungkin agak kasar artinya. Tapi saya mengambil kultur memang di Sumatera agak utara gitu, makanya dialeknya, kemudian pakai pakaiannya, terus lagi segala macam unsur yang ada di film ini gitu agak terus mereka punya kepercayaan Parmalim yang misalnya segitiga. Kenapa saya juga ambil ini, terus ada terinspirasi juga upacara Mabadong di Toraja. Jadi emang banyak unsur yang saat itu mengilhami saya. Jadi Indonesia itu sebenarnya kaya akan kepercayaan. Agama itu bisa apa aja, tapi kepercayaan mereka punya. Menarik nih, mulai terkuak salah satu. Teman-teman ada yang mau kasih komentar mungkin? Iya, langsung pada diem. Baru pertama kali nonton, John. Oh iya, Gila, untuk pertama kalinya gue lebih snob dari lu, men. Dulu aku nonton, tuh tahun 2006 tuh aku nonton duluan. Itu zaman-zamannya film-film aneh kayak gini, novel tanpa huruf R dan lain-lain semacamnya. Nah, aku waktu itu nyadar kayak apa? Waktu itu aku nyadar kayak di era yang berdekatan tuh ada semacam cerita yang beredar, tes psikopat. Iya. Itu termasuk mengilhami ini atau ternyata itu viralnya ini, jangan-jangan? Enggak. Itu juga terinspirasi dari tes psikopat. Biasanya polisi-polisi gitu kan, orang-orang yang mau ngetes seseorang. Kebetulan saya juga pernah kuliah psikologi. Jadi kalau ujian itu soalnya panjang banget. Jadi jawabannya sedikit gitu. Soalnya tuh kayak tadi misalnya ketika kita di kuburan, kemudian ketemu sosok yang menyenangkan, tapi begitu besoknya kita nggak ngeliat dia lagi kalau nggak ada pencari kematian. Jadi soalnya gimana caranya supaya kita bisa melihat sosok itu lagi? Itu kita bisa cari jawabannya. Misalnya jawaban yang bunuh aja adik lo, kakak lo, pasti kan ketemu gitu, atau teman lo pasti ketemu. Kalau dia punya jiwa pembunuh, dia akan menjawab membunuh salah satunya. Nah, itu juga diilhami dari situ. Jadi tokoh Betina sangat adore dengan si penjaga kuburan. Nah, jadi penjaga kuburan ini hanya ada pada saat kematian. Nah, makanya dia bela-belain setiap kematian dia lari karena mau ketemu sosok ini yang penarik. Tapi kalau nggak ada kematian dia nggak ada.
Maka ketika Luta meninggal, dia tuh seneng. Sampai ketika ibunya meninggal pun dia mempersiapkan diri untuk ketemu pangerannya. Tapi ternyata dia salah. Dan tokoh si misterius ini sebenarnya cinta platonisnya ke betina. Jadi dia selalu menjaga betina dari pelecehan lelaki di sekitarnya. Dia menjaga dari jauh. Maka ketika dia mau dimanfaatkan oleh si lelaki idamannya, dia lebih baik membunuh laki-laki itu untuk menjaga betina karena dia sangat platonis dengan betina. Oh, jadi maksud di akhir itu menjaga. Iya. Oke. Saya pikir. Nah, ketika ada lagu Only You yang dia ngelap keringat, kemudian dia membetulkan baju yang agak terbuka. Biasanya kan kalau laki-laki pasti akan diperkosa dong, melihat perempuan di depannya lagi pingsan gitu, lagi. Ya, kalau laki-laki yang suka perempuan. Iya, kalau yang jadi ya artinya dia kalau dia benar cinta dia pasti menjaga karena dia sayang sebenarnya dengan betina. Ada beberapa sih kayak pelecehannya mungkin ya masih ada. Terus betina itu punya masalah di keluarga dengan bapaknya yang diculik karena menulis buku terlarang, kemudian diculik dan ibunya merasa kehilangan. Sebelum ada tokoh si laki-laki ganteng ini, ibunya selalu setiap bulan purnama dia mencuci baju, menjemur, menyetrika, kayak cinta sejatinya lah. Tapi ternyata begitu ada laki-laki ganteng ini, semua dikubur, semua dia hilangkan. Betina merasa ibunya mengkhianati bapaknya dan dia hanya punya 2 teman sapi kesayangannya yang dewa di camp itu, yang kedua sapi si mbak ini di rumah yang setiap hari dia perah. Jadi dia ada apa-apa, ya cuma sama sapinya aja. Dia tumbuh menjadi pribadi yang aneh karena nggak punya teman. Dan dia punya masalah di keluarga dengan ibunya. Jadi itu mungkin kalau secara kasus banyak terjadi. Tapi saya nggak tahu ya. Ya, saya nonton berapa kali, tapi setiap nonton selalu muncul sesuatu yang baru. Saya menariknya film ini gitu. Saya selalu mengistilahkan filmnya Lola yang ini tuh banyak kolasenya, bisa kayak puzzle bisa dibuat. Pertama saya nonton itu yang saya tangkap itu persis kayak statementnya Lola yang terakhir ini. Tapi nonton yang kedua lain lagi, yang ketiga lain lagi. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan filmnya Mas yang di depan saya, perubahan cara pandang saya personal tentu saja itu yang bisa mewakili zamannya. Tapi lagi-lagi pas kayak yang lebih menarik lagi, saya nggak ikut, saya nonton syutingnya 3 hari, tapi saya belum kenal sama dia waktu itu. Nah, terus beberapa tahun terakhir ini saya bantu dia di kreatif. Tiba-tiba saya merasa, kok kenapa dulu saya nggak bantu yang ini aja ya? Artinya buat saya bentuk ini yang paling enak buat paling subjektifnya, yang paling enak buat seorang Lola. Nah, ada Mas Yadi Sukandi di sini, di sebelah kiri ini yang pakai baju putih ini salah satu kameramen paling berpengaruh di Indonesia. Kerja sama Lola waktu Minggu pagi di Victoria Park. Nah, mungkin Mas Yadi punya statement yang sama atau apa gitu. Tapi saya pikir sama gitu. Iya, kayaknya sama. Saya ngerasa ada power, ada energi yang besar banget di sini. Saya juga kenal Lola juga bukan dalam jangka waktu yang pendek. Saya nggak tahu apakah energi itu masih ada sekarang ini untuk membuat film-film yang lain. Ada sih, tapi dikit. Ya, tadi sempat ke Ciletuk sama Gunawan. Ini di remake lagi dengan ditulis lagi dengan satu yang terbaru dengan sebuah konsep kayak gini dan dicarikan uang. Kayaknya ini masih relevan. Jadi kayak repertoar baru. Repertoar baru dengan sudut pandang zaman sekarang sedikit apa enggak? Bukan istilah. Gimana? Mau ditanggapin dari ini? Saya nggak tahu ada kekuatan apa pada saat 10 tahun yang lalu, karena mungkin kalau sekarang zamannya udah berubah,
Terus film-film yang saya buat juga lebih ke tema sosial gitu. Termasuk yang mikir- paling baru. Iya, Dinda. Jadi waktu itu pas jadi langsung diikutin Mas Garin waktu itu. Lo kamu ikut aja nih festival Netpack di Jogja, JAV gitu. Terus dibawa sama dia ke Singapura, dibawa lagi ke Bombay, dibawa lagi ke Korea, mau dibawa sama Mas Garin kemana-mana lah. Saya berterima kasih sama beliau gitu sebenarnya. Jadi banyak jalur. Saya sendiri masih minder karena Mas ini film pertama loh, ini loh nggak proper loh. Ini saya banyak takutnya. Jadi waktu acara JAV di Jogja, saya nggak datang. Saya malu sebenarnya, saya takut. Terus tiba-tiba saya dapat kabar bahwa film kamu menang Netpack, kamu harus datang. Gak bisa Mas, saya nggak bisa terima. Jadi waktu itu saya emang nggak nyangka aja bakal menang. Itu film pertama yang dibuat juga ancur-ancuran gitu, maksudnya segalanya gitu, air mata, keringat, darah, pokoknya dramanya banyak deh. Jadi nggak percaya sampai akhirnya diikutin lagi sama Mas Garin ke Korea kemana-kemana dan beberapa kali emang diputar dan menang. Dan saya masih belum bisa menerima semua itu karena saya merasa belum mampu aja menerima semua penghargaan itu.